kita nggak ada kekuatan untuk melakukan suatu ketaatan, dan juga kita tidak ada daya untuk meninggalkan satu maksiat kecuali atas kekuatan yang Allah berikan. Maka kita bersyukur di pagi hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan taklim, dengan kajian subuh. Maka dengan duduknya kita di majelis seperti ini, harapan kita bersama Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti keburukan-keburukan kita dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang satu hadis Nabi, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuruh anak-anak untuk melaksanakan daripada sholat. Kapan? Ketika mereka berumur 7 tahun, itu udah mulai diperintahkan untuk mereka sholat. Kemudian ketika umurnya masuk daripada 10 tahun, kalau dia tidak melaksanakan sholat, maka anjuran yang diajarkan oleh Nabi yaitu hendaknya anak tersebut diberikan pukulan sebagai sebuah peringatan dan juga dalam rangka tadris, pembelajaran. Dan pukulannya ini tidak sampai melukai, dijewer bisa, bahkan bagusnya dengan rotan, ya, dengan rotan. Kadang kalau kita nggak pakai rotan, ada sebagian orang tua tuh pakai gesper, ya, pakai selang, ya kan. Ada yang pakai batang gagang sapu dan sebagainya. Tapi kalau mau yang lebih bagus itu kita beli rotan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala merahmati satu rumah yang di dalamnya ada rotan. Jadi terpampang rotan di situ. Maksudnya apa? Rotannya itu digunakan untuk mendidik daripada putra-putrinya. Maka ketika dia berumur 10 tahun, kalau nggak melaksanakan sholat dipukul. Kemudian di umur 10 tahun juga perintah Nabi yaitu untuk memisahkan tempat tidur mereka, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya. Kalau kita rumahnya agak besar, kasih kamar satu-satu, ya, kasih kamar satu-satu. Kenapa? Kita sudah bahas kemarin, karena terkait nanti dengan namanya aurat, ya, aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang tidak elok dipandang, ya. Aurat itu adalah sesuatu yang tidak elok dipandang. Kalau dalam ilmu fikih disebutkan aurat itu adalah sesuatu yang hendaknya ditutupi. Dan kalau tidak ditutupi, ya, anggota tubuh tersebut tidak ditutupi, maka akan tidak enak untuk dilihat ataupun akan menimbulkan daripada gejolak syahwat, ya. Maka kemarin kita sudah bahas pembagian daripada aurat. Kita ulang sedikit, aurat laki-laki itu di dalam sholat maupun di luar sholat, baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut itu bukan aurat, tapi kalau itu tidak ditutup, biasanya betis kita, paha kita ini akan tersingkap. Misalnya kita pas-pasan pakai celananya itu pas-pasan, misalnya kita pakai celana pendek, ya. Ketika celananya itu pas-pasan kita pakai, berarti kan lutut bukan aurat. Ketika kita pakai pas-pasan, maka kalau kita bergerak ataupun duduk, otomatis paha kita akan terlihat. Ketika paha kita terlihat itu, maka hukumnya adalah haram. Karena ulama mengatakan menutup aurat, satrul aurah itu kalau kita membukanya itu minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Sekarang orang nggak paham. Makanya di antara asyratus sa'ah, tanda-tandanya datangnya kiamat itu apa? Perempuan sudah hilang daripada rasa malunya, ya.
Kita lihat coba di jalan-jalan itu kan para wanita membuka celananya, bahkan di atas betis, ya nggak? Di atas betis, di atas lutut dipamerkan seperti itu. Laki-laki yang melihat, kalau kita melihat sekali Pak, itu bonus dari Allah. Ya, kalau sekali kita lihat, kemudian kita habis itu berpaling, nah itu yang pertama itu bonus. Tapi kalau kita lihat sekali tapi nggak leren-leren, kalau kata orang Jawa, dilihatin terus, nah ini bukan bonus lagi, sudah dosa. Nanti kalau kita misalnya selalu terpelongok dengan hal-hal begitu, ya, makanya kan zaman sekarang ini kata Nabi nanti akan ada masjid, di situ masjidnya besar ya, jamaahnya banyak, tapi yang khusyuk dalam sholatnya itu sedikit, bahkan hampir tidak ada yang khusyuk di dalam sholatnya. Maka salah satu penyebabnya apa Pak? Kita tidak ghaddul basar, tidak menjaga daripada pandangan. Nah itu, jadi menjaga pandangan itu sangat penting, apalagi di luar. Cuman bagaimana yang di sononya nggak ngaji, kitanya ngaji, repot juga kan ya. Sekarang di mana-mana itu seperti itu. Nah, itu mereka tidak paham kalau aurat itu harus ataupun wajib ditutup. Kalau kita laki-laki baina surrah wa rukbah, di depan perempuan baina surrah wa rukbah, di depan anak kita baina surrah wa rukbah, di dalam sholat baina surrah wa rukbah, ya. Ada orang sholat pakai sarung doang, ya. Kemudian pusernya ditutup, lututnya ditutup, pakai sarungnya sampai bawah betis, misalnya sampai pertengahan betis. Sholat sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Kenapa? Karena dia satrul aurah, menutup daripada auratnya, tapi kurang sopan, ya. Tapi kurang sopan, kecuali memang dia benar-benar nggak punya. Zaman sahabat tuh, sahabat sholat sampai bergantian, ya. Ada yang bergantian dengan istrinya. Ada seorang sahabat, kenapa ditanya telat? Ya karena pakaiannya lagi dicuci, ya. Cuman punya apa, selai kain saja Pak untuk dipakai, ya, untuk dipakai keluar, kemudian dia lakukan daripada sholat seperti itu. Nah kemudian kalau auratnya amat itu budak perempuan, ya, budak perempuan. Fi sholah, di dalam sholat itu baina surrah wa rukbah, sama antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Ini di dalam sholat. Kemudian aurat yang ketiga yaitu auratnya wanita, wanita yang bukan budak, ya, wanita yang bukan budak dan wanita budak, ya, indal ajanib, di sisi orang lain, ketika dia bergabung dengan orang yang bukan mahramnya. Kemarin juga kita sudah bahas mahram. Mahram itu apa? Kalau bagi laki-laki mahram adalah wanita yang nggak boleh kita nikahin, itu mahram. Kalau perempuan mahramnya siapa? Berarti laki-laki yang nggak boleh menikahi dia, itu namanya mahram. Nah ini di sisi orang lain, berarti orang lain ini boleh kita nikahin, wanita itu boleh kita nikahin. Perempuan itu di hadapan laki-laki yang boleh menikah dengan dia, maka auratnya itu di mana? Jami'ul badan, seluruh badan. Pendapat yang pertama paling kuat, ya, seluruh badannya itu aurat. Tapi kalau pendapat yang kedua, yang ini kebanyakan dipakai sama kita, yaitu masih wal wajhi wal kaifain, antara seluruh badan kecuali selain daripada wajah dan telapak tangan. Sama seperti auratnya perempuan di dalam sholat. Nah, seperti itu. Kemudian inda maharimiha, ketika perempuan tadi berjumpa dengan mahramnya. Mahramnya siapa? Misalnya seorang ibu bersama anaknya, ini kan mahram, nggak boleh anak menikah dengan ibunya, ibu menikah dengan anaknya, nggak boleh, kan gitu. Maka di situ auratnya perempuan, misalnya anaknya laki-laki, ya, sama auratnya apa? Ma baina surrah wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Nah itu, ya, baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Cuman kadang kebanyakan kita Pak, ya, kalau di rumah itu antara orang tua dengan anak, baik laki-laki bapak ataupun ibu dengan anaknya,
Banyaknya yang keliru di mana? Pasti kalau pakai baju ya, kerudung kelihatan kebuka nggak apa-apa, karena auratnya perempuan baina surah wa rukbah ya, dadanya ketutup pakai kaos. Tapi kadang kita pakai daster misalnya ibu-ibu ya kan, ataupun bapak-bapak pakai celana pendek di rumah, tersingkap, kelihatan betisnya. Nah, kelihatan betisnya itu aurat itu, Pak. Di hadapan siapa? Mahram kita. Ini kan anak saya, Pak Ustadz. Iya, anak itu namanya mahram, nggak boleh kita nikahi, tapi ada batasannya. Antara ibu dengan anak, auratnya itu baina surrah wa rukbah. Ya. Dadanya ketutupan, Pak. Tapi celananya kadang kita ibu-ibu pakai daster, tersingkap, kelihatan pahanya, itu aurat. Berarti itu apa? Kalau tersingkap berarti dosa. Kadang kita, masya Allah, masih belum bisa mengamalkan ini. Cuman nggak ada salahnya saya sampaikan sehingga kita tahu hukumnya dan kedepannya kita berniat untuk mengamalkannya. Kemudian kita lanjut, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas masalah mahram. Kemarin sudah kita bahas ada mahram yang sementara maupun mahram yang selamanya. Tidak kita ulang. Sekarang kita masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat dan juga ancaman bagi orang yang tidak memperhatikan daripada salatnya. Waqad warada fil hadits inna man hafadha 'ala shalawatil maktubah akramahullahu ta'ala bi khamsi karamatin. Dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya orang yang senantiasa istiqamah menjaga daripada salat 5 waktunya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia dengan 5 kemuliaan. Yang istiqomah jaga sholat 5 waktu ya, dengan berjamaah di masjid kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki sholat di rumah, jadi perempuan aja Pak ya, boleh sholat di rumah ya. Misalnya saya kalau sholat di masjid nggak khusyuk Pak Ustadz, lebih khusyuk sholat di rumah. Oh bagus, tapi apakah kita tahu khusyuk kita itu dari awal sampai akhir? Enggak kan gitu. Ini kan kita dengan sholat berjamaah itu, misalnya kita ada kekurangan, mungkin saudara kita lebih sempurna, kita ngintil dapat juga kan gitu kesempurnaannya. Dan sholat berjamaah itu termasuk sunanul huda. Sunanul huda apa? Jalan-jalan petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ada orang itu nggak terlalu memperhatikan sholat jamaah, yang penting saya sholat Pak Ustadz katanya. Iya sholat, tapi kita beramal sebisa mungkin mengikuti daripada contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama kalau sholat 5 waktu ya, kita itu bukan harus hukumnya apa, pendapat paling kuatnya yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan berjamaah ya. Sunnah yang sangat dikuatkan ketika seseorang itu melakukan daripada sholat berjamaah. Maka keutamaannya kalau orang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, Allah akan muliakan dia dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat daripada kesempitan hidupnya. Yarfa'u anhu diqul aish. Allah akan mengangkat daripada kesempitan hidupnya, Pak. Manusia hidup di dunia ini ya, disebutkan ada berapa golongan Pak manusia? Ada 4 keadaan manusia hidup di dunia ini ya. Ada yang di dunianya bahagia ya, di dunianya senang ya, di akhiratnya susah. Kita sudah tahu hidup di dunia ini nggak mungkin senang terus. Tapi kok ada kata-kata senang di dunia, kemudian di akhiratnya senang lagi gitu. Maksudnya di dunia ini walaupun dalam kesenangan kita itu pasti ada kesusahan. Cuman umumnya selama di dunia ini orang banyak senangnya daripada susahnya kan gitu ya. Kan nggak mungkin hidup di dunia itu senang terus Pak. Nggak ada ceritanya. Dan itu sudah nas, sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah. Dan kata ulama hidup di dunia ini seperti apa? Seperti roda yang berputar ya, seperti ban itu roda
Kalau dia masih hidup, otomatis yang di atas nanti ke bawah, yang di bawah nanti ke atas. Cuman orang ini banyak senengnya. Makanya ada orang yang hidup di dunia banyak senangnya, kemudian di akhirat dia senang lagi. Nah, yang di akhirat ini baru senangnya senang selamanya. Siapa itu yang di dunia banyak senang, yang di akhiratnya juga senang lagi? Yaitu orang-orang yang di dunia ini dikasih keluasan rizki, kelapangan rizki. Ya, hidupnya alhamdulillah, gajiannya cukup, ya kan? Kemudian bahkan berlebih, tapi dia bisa bersedekah, ya, bisa membantu yang lainnya, bisa menolong sesama. Ataupun dia seorang pemimpin, punya jabatan, jabatannya dipakai untuk hal-hal yang bisa menolong daripada orang-orang yang berada di bawah. Artinya dia tidak zalim, tidak khianat, dan dia tetap taat sama Allah gitu. Walaupun dia hidupnya serba ada, tapi dia ingat sama Allah. Sholat 5 waktu nggak ditinggalkan. Kan kuncinya sebenarnya sholat aja, Pak. Kata ulama itu, sholat itu barometer keimanan seseorang. Kalau orang itu sholatnya baik, maka seluruh amalnya ini akan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Jadi salat itu nanti adalah satu amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau salat seseorang itu baik, maka baik pula seluruh amal yang lainnya. Tapi kalau sholatnya rusak, maka amal yang lainnya akan dianggap rusak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kita jangan salah, ya. Yang paling penting itu sholat dulu. Ada orang sebagian zikir sampai ribuan, ya. Tapi nggak diajarkan, disuruh sholat 5 waktu berjamaah. Ini repot. Nanti lama-lama, maaf, bisa merasa benar sendiri, ya, akhirnya dia merasa dekat dengan Allah. Sedangkan ini sunnanul huda, sholat ini 5 waktu secara berjamaah ini yang dicontohkan oleh Nabi gitu, sehingga nanti akan lebih cepat datang daripada godaan-godaan setan, ya. Akhirnya dia terlalu mistik seperti itu. Nah, ini bahaya, ya. Jadi kalau Bapak mau wiridan, zikir, yang penting sholatnya dijaga, insya Allah akan tetap lurus. Dan duduk dalam majlis ilmu, ya. Jangan hanya kita berzikir saja sampai ribuan, kemudian kita nggak mau duduk dalam majlis ilmu, ya. Karena syariat ini penting juga, Pak, ya. Syariatnya penting. Ilmu tasawuf harus disertai ilmu fikih. Ilmu fikih harus disertai daripada ilmu tasawuf. Kan pernah kami sampaikan, kalau orang ngaji ilmu fikih saja tapi tasawufnya nggak ada, ya, ngaji hatinya nggak ada, nanti repot. Kenapa nggak sholat jamaah? Enggak lah, sholat jamaah kan hukumnya cuma sunnah doang. Emang Pak Ustadz nggak tahu definisi sunnah apa? Sunnah itu kalau dikerjakan, ya, berpahala, kalau nggak dikerjakan nggak berdosa, itu sunnah, ya enggak? Dia akan mengentengkan amal, mengentengkan suatu amal, suatu ibadah, ya. Tapi kalau kita lihat, ya kan, secara tasawufnya, misalnya kita meninggalkan jamaah, itu sayang, ya. Walaupun hukumnya sunnah, sholat di rumah itu cuma 1 derajat, Pak, ya. Sholat di masjid 27 derajat sampai 29 derajat. Nanti ketika kita sholat berjamaah, kalau kebetulan amin kita bersama dengan aminnya imam, ya, berarti di situ kita dapat keutamaan lagi. Dengan kita sholat berjamaah, datang ke masjid, ketemu saudara muslim kita berjabat tangan. Ketika kita berjabat tangan, 2 orang muslim bertemu, kemudian saling berjabat tangan. Selama masih berjabat tangan, ketika itu dosa-dosanya digugurkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya. Maka kita dalam hidup ini harus lurus, jangan sampai kita ini, ya, terlalu berat ke sana, terlalu berat ke sini. Harus normal, ikuti panutan kita, yaitu siapa? Rasulullah SAW, dengan cara mengikuti ulama-ulama memang. Makanya saya pesan, kalau Bapak mau ngaji kepada siapa saja, lihat ustadznya, lihat gurunya, sholat 5 waktu apa enggak di masjid, udah gitu aja zaman sekarang, ya. Kalau enggak, takutnya kita akan dibawa ke kemana-mana, ya.
Walaupun wah di sana punya karomah seperti ini, tapi kita hati-hati ya. Mungkin kita belum sampai nanti ke sana, kita ikut yang normal-normal saja seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Apalagi kalau tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam itu. Sebelum qomat sudah ada di masjid, wah itu mantap tuh, bisa jadi waliullah. Nah, orang yang menjaga sholat 5 waktunya secara berjamaah itu, yang pertama Allah berikan kemuliaan apa? Allah angkat daripada kesempitan hidupnya. Hidup ini sempit. Apa yang sempit? Hati kita itu sempit. Jangan Bapak kira orang kaya ya, orang yang punya duitnya itu miliaran, kalau dia nggak taat sama Allah itu dikira hidupnya enak. Enggak. Buktinya di negara-negara maju itu banyak orang-orang yang bunuh diri ya. Banyak orang-orang yang bunuh diri. Secara materi dia punya, tapi kebahagiaan, kesenangan dalam hatinya nggak ada. Sehingga apa? Nggak berarti itu. Dunia, adanya harta, tinggi jabatan dia, kepintaran dia malah bikin dia pusing, sehingga aduh, udah nggak ada lagi kayak tujuan hidupnya, nggak paham, akhirnya dia mati, bunuh diri. Kalau udah bunuh diri gimana? Ya udah neraka selama-lamanya. Kemudian yang kedua, wa'adzabul qabri. Allah akan mengangkat daripada orang yang sholat 5 waktu secara berjamaah istiqomah, Allah akan mengangkat daripada azab kubur. Ya, Allah akan menghindari kita daripada azab kubur. Ini udah suatu sunnatullah, udah ketetapan Allah, Pak. Nggak ada kita ini yang bisa menghindar daripada kuburan. Mau kita mati di mana saja, ujung-ujungnya ke alam barzakh. Walaupun misalnya kita tenggelam di laut nggak ketemu, itu di mana sekarang arwahnya Pak Ustadz? Ya tetap di alam barzakh semuanya. Ya. Mau orang Islam, mau di luar Islam sama. Nah, orang yang sholat 5 waktu Allah angkat daripada adab kubur, Allah hindari daripada adab kubur. Wa yu'tihi kitabahu biyamini, kemudian dia akan diberikan kitab catatan amal daripada tangan kanannya. Diberikan catatan amal dari mana? Tangan kanan. Kalau sudah diberikan dari tangan kanan, berarti ini alamat orang akan bahagia. Ashabul jannah, orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang akan memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yamurru 'alal sirat kal barqil khatib. Orang tersebut akan melintasi sirat secepat kilat. Bapak tahu kilat ya? Kilat itu kan langsung tep gitu. Itu sirat itu kata ulama ada yang menyampaikan panjangnya itu 3000 tahun. Ya, ada yang bilang 3000. Ya, ada yang bilang berapa? 1500 tahun perjalanannya, Pak. 500 menaik, 500 datar, dan juga 500 menurun. Kita tahu hitungan di akhirat itu satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Itu sirat itu apa? Adabku minas sya'ri, lebih lembut daripada rambut. Makanya kita sering dengar itu kan, apa namanya, jembatan sirat itu seperti rambut dibelah 7 kan gitu. Kemudian apa? Sirat itu lebih apa? Lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya itu ada jurang neraka yang siap menerima siapa saja yang akan terjatuh ketika dia gagal daripada melewati siratal mustaqim itu, melewati jembatan sirat. Maka di situ sebagian orang ada yang melintasi sirat secepat kilat, ada lagi yang seperti burung yang terbang. Ada lagi seperti apa? Seperti orang yang naik di atas kuda, ada yang berlari, ada yang merangkak dan sebagainya. Dan di sampingnya itu ada malaikat-malaikat, Pak, yang siap menjatuhkan kita ke bawah itu, ke jurang neraka ketika kita tidak membawa daripada amal-amal kebaikan. Makanya dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, harapan kita bisa melintasi sirat secepat kilat. Kemudian selanjutnya wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab. Pernah kami terangkan ya tentang masalah hisab. Ada orang yang soleh ya, muamalahnya baik, hablum minallahnya baik, hubungan dengan Allahnya baik, hubungan dengan manusianya baik, Pak.
orang soleh ini, tapi gara-gara dia make seranting pohon, ya, make cuman setangkai aja, setangkai daripada pohon dia ambil tanpa izin daripada pemiliknya. Dalam satu kisah disebutkan 60 tahun belum selesai ditanya sama Allah. Ini orang yang soleh, hablum minallahnya bagus, hubungan dengan Allahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Ya, kalau kita zaman sekarang kan ada orang yang ibadahnya rajin tapi dengan manusia ya kurang bagus gitu. Ada yang dengan manusianya bagus, sosialnya bagus, tapi diajak ke masjid nggak mau gitu. Kita ini serba kekurangan. Ini orang soleh gara-gara setangkai ranting saja itu 70 tahun, 60 sampai 70 tahun belum selesai ditanya sama Allah. Maka di sini dengan keutamaan kita menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, itu akan masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian selanjutnya, waman tahawana biha aqabahullah bi 15 uqubah. Orang yang melalaikan daripada sholat, menganggap remeh daripada sholat, ya, dia tidak memperhatikan daripada sholat 5 waktu secara berjamaah, Allah akan mengiqab dia, menghukum dia dengan 15 hukuman. Yang pertama 5 di dunia, kemudian 3 ketika mati, 3 ketika di dalam kubur, dan 3 lagi ketika dia keluar daripada kubur. Sekarang yang pertama, fa'ammal lati fid dunya fal'ula. Yang pertama di dunia ini apa hukumannya? Allah Subhanahu wa taala akan yanzi'ul barakah min umrihi. Allah akan mengangkat, mencabut keberkahan di dalam umurnya. Umurnya itu dicabut daripada keberkahan. Dan kita hidup ini cari cuman berkah aja, Pak. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Kalau umurnya itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan hidupnya itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti alamat orang ini akan sengsara di dunia dan akhirat. Bahkan kalau kita kumpulkan tuh di dalam kitab-kitab, Pak, ya, orang ciri-ciri orang yang Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan di dalam hidupnya. Apa yang pertama? Indama qalbuhu la yamassu nasihatal iman. Yang pertama itu cirinya Allah angkat, Allah cabut keberkahan hidup dalam dirinya, dalam diri seorang hamba, keberkahan umurnya itu dicabut. Apa? Allah Subhanahu wa taala angkat daripada hatinya ini tidak tersentuh dengan nasihat-nasihat agama, ya. Hatinya itu tidak tersentuh dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para alim ulama. Bahkan kalau hati seseorang itu sudah keras, dia tidak mau lagi duduk dalam majelis ilmu. Jadi kalau ada orang nggak mau duduk dalam kajian, ya, maka berarti orang itu bisa dikatakan orang sombong, Pak. Ya, orang sombong. Ya. Apalagi kalau dengar udah dinasehatin, ya, wah ini apaan nih katanya gitu. Nasihat-nasihat tentang agama nih, Ustadz bicara tentang akhirat terus. Ini kita masih hidup di dunia, nggak usah ditakut-takutin sama kubur misalnya kayak gitu. Ini berarti alamat orang ini Allah cabut keberkahan di dalam hidupnya itu. Kemudian yang kedua apa? Indama qalbuhu mahbusan bi umurid dunya. Ketika seseorang itu hatinya terpenjara dengan urusan-urusan dunia. Bangun tidur ingat kerjaan, ya. Lagi kerja ingat kerjaan, kemudian mau tidur ingat kerjaan lagi, ya. Sampai kita dalam tidur pun kita ingat kerjaan, mimpinya urusan dunia saja. Pokoknya yang ada di pikirnya itu cuma apa? Uang, harta, ya.
Sekarang ini kan mau pemilihan umum, saya yakin itu sampai mimpi-mimpi itu Pak, yang mau jadi anggota DPR udah sampai mimpi, wah saya udah sampai di istana misalnya kan, wah saya sampai di gedung DPR, dalam mimpinya insya Allah itu. Kenapa hari-hari dibicarakan itu terus, pasti dia masuk ke dalam hati dan akan akan membias dalam kehidupannya itu ya. Sampai mimpinya itu bisa nanti itu ingat, wah saya udah jadi anggota legislatif gitu kan, wah saya jadi ini dan sebagainya itu. Ini orang sibuk ngurusin dunia saja, pagi berangkat kerja, sholat subuh ditinggalin, bahkan sebelum sholat subuh itu kalau orang-orang Bekasi itu kan Pak, yang jauh-jauh misalnya kerjanya di Jakarta, sebelum subuh udah manasin motor, pas azan bukan ke masjid, berangkat langsung ya kan, hindarin macet dan sebagainya kan. Sholat subuhnya kelewat, padahal sebelum sholat subuh itu ada sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh, yang itu membuat orang Islam itu menjadi orang yang kaya. Kenapa? Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini dunia beserta isinya bukan hanya Indonesia saja, tapi ini dunia, seluruh negara, seluruh benua itu lebih baik kita 2 rakaat sholat subuh ya, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh seperti itu. Maka kalau orang yang dia itu dicabut oleh Allah keberkahan daripada hidupnya, keberkahan daripada umurnya, maka orang ini hari-hari sibuknya hanya urusan dunia. Ketika ada panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lewat dia. Enggak, cuek aja kayak gitu ya kan. Nah, ada majlis-majlis ilmu, enggak ya. Ada tablik akbar, enggak. Nanti nih di hadapan kita ada peringatan Maulid Nabi misalnya, enggak, saya enggak mau, sebagainya. Nah itu orang yang Allah cabut daripada keberkahan hidupnya ya. Ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah Subhanahu wa taala cabut daripada keberkahan hidupnya. Kemudian apa selanjutnya? Yang ketiga, indama tazdadu sarwah walakinna qalbahu yazdadu khalaqan wa khalaqan. Ketika hartanya ini bertambah ya. Kan orang itu Pak kalau ngurusin dunia serius, kita nih kerja pasti ya, kalau sesuai dengan takdir yang Allah berikan, banyak kita untung kita tuh ya. Maka harta dia dapatkan, jabatan dia dapatkan, tapi hatinya ini nggak dapat ketenangan gitu. Kenapa? Karena dia nggak melaksanakan sholat, nggak zikir, ya, nggak beristighfar, nggak berselawat kepada Nabi, nggak bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, nggak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak baca Quran, ya. Mungkin sedekahnya juga kurang, puasanya juga dia tinggalkan, sehingga bertambah hartanya, bertambah tinggi daripada jabatannya, tapi hatinya nggak mendapatkan yang namanya ketenangan. Nanti kalau sudah begini bagaimana? Maka biasanya anak dan istrinya ini menjadi rusak, karena mungkin harta yang dia hasilkan tuh harta-harta yang dari jalan-jalan yang tidak baik. Nanti nggak lama ketangkep sama KPK kan dan sebagainya ya. Ataupun harta itu kalau kurang baik Pak akan berimbas kepada anak, kepada istri kita. Makanya kita kalau makan itu lihat-lihat sebenarnya itu belanja di mana, lihat yang masaknya ya, yang masaknya ini kira-kira bertasbih kepada Allah enggak? Karena biasa makanan itu akan mempengaruhi. Kan kita makan tuh sebenarnya niatnya untuk apa? Untuk kuat ibadah kan gitu, ya enggak? Kalau yang kita makan sembarangan, apalagi makan haram misalnya, maka kita akan lemas, malas untuk beribadah ya. Jasmaninya terpenuhi tapi datang ke masjid susah. Itu hati-hati juga tuh kan gitu. Maka orang yang Allah cabut keberkahan dalam hidupnya itu seperti itu. Nanti anaknya, anak istrinya menjadi rusak, akhirnya keluarganya berantakan. Nah, kalau sudah berantakan seperti ini bagaimana? Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan daripada hartanya. Hartanya nanti akan habis ya Pak ya. Hartanya akan habis tapi bi ghairi faidah, tanpa ada faedahnya. Kalau harta kita habis langsung diinfakkan di Masjid Al Muhajirin. Saya punya saldo di ATM misalnya 50 juta.
datang ke Pak Ketua DKM, Pak Ketua DKM nih 50 juta untuk acara Maulid Nabi misalnya kan gitu. Habis nggak apa-apa dalam kebaikan. Ini nggak habis nih. 50 juta ini akan Bapak lihat nanti di akhirat seperti itu. Ya kan? Kalau yang disedekahkan, diwakafkan, dibuat untuk menolong orang, itu kan nggak habis, Pak. Pada hakikatnya itu apa? Harta yang akan kita jumpai nanti di akhirat. Gitu. Cuman kadang kita kurang paham ke situ kan. Masih masa iya sih. Kenapa? Karena kita belum mati. Nah, kalau sekarang kita udah mati nih, yakin gitu. Pasti oh iya ternyata kan gitu ya. Makanya saya tahassaru ahlul jannah. Ahli jannah itu orang yang masuk surga aja dia nggak menyesal ya. Dia akan menyesal. Kenapa? Menyesali satu waktu yang dia lewati tanpa di dalamnya ingat kepada Allah. Itu akan nyesel dia, Pak. Gitu. Kita juga akan nyesel nanti nih. Kalau kita mati belum berinfak, kita mati belum ibadah, akan nyesal. Karena apa? Hal-hal yang saat ini kita sepelekan ternyata itulah yang akan setia menemani kita di dalam kubur. Maka hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti kalau hartanya sudah habis, maka orang yang seperti ini apa? Biasanya kalau orang yang dia itu Allah cabut keberkahan dalam hidupnya, indama tatanawulul masaib ya. Musibah datang kepadanya silih berganti, tapi dia tidak mengambil pelajaran. Ya, nggak ngambil pelajaran. Dikasih sakit misalnya, teguran nih pada hakikatnya dari Allah, tapi udah sembuhnya lupa lagi sama Allah. Ya, dikasih hartanya berkurang habis, kemudian dia perbaiki lagi. Bisa normal lagi, tapi lupa lagi sama Allah. Ini berarti orang yang seperti ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan dalam hidupnya. Kemudian selanjutnya wathaniyah yamhusima as-salihin min wajihi. Allah akan menghapus daripada kesolehan dari wajahnya. Gitu kan, wajahnya orang-orang soleh itu ada, Pak ya. Kalau orang-orang yang rajin sholat, menjaga wudhu, banyak baca Quran, banyak berzikir, enak kalau dilihat itu, dipandang enak. Nah ini orang yang nggak sholat, Allah akan cabut, ya, Allah akan hapus daripada tanda-tanda ataupun ciri-ciri kesolehan dari wajahnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, setiap amal yang ia lakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dia pahala. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat doanya ke langit. Doa kita kadang nggak diterima sama Allah, bukan nggak diterima, belum dikabulkan sama Allah ya. Kalau belum dikabulkan, kita sudah doa dengan adab-adab doa yang benar ya, dengan menjauhi daripada makanan-makanan yang haram, tapi belum dikabulkan, berarti ini bisa jadi disimpan sama Allah. Tapi ada juga doa-doa yang tertolak ya. Doa yang tertolak apa? Ya kalau kita makanan nggak kita jaga, pakaian yang bukan kita pakai, maka doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala alias tertolak. Kemudian selanjutnya orang yang seperti ini di dunia dia tidak akan mendapatkan doa-doa orang yang soleh, nggak kecepretan daripada doa-doa orang yang soleh. Dan selanjutnya musibah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketika mati, fa innahu yamutu dzalilan ya. Dia akan mati dalam keadaan hina. Mati dalam keadaan hina. Orang-orang yang enggak jaga sholat 5 waktu itu akan Allah matikan dalam keadaan yang hina. Orang ketika, makanya di dalam surat Al-Waqiah itu jelas falaula idza balaghatil hulqum ya. Ketika apa tuh? Ruh kita itu udah sampai kerongkongan. Di situ tuh kita ngelihat akan kemana kita nanti setelah mati. Makanya mohon maaf ada orang meninggal itu matanya melotot, Pak. Itu takut. Nanti malaikat Israil itu akan datang kepada setiap hamba berbeda-beda keadaannya. Kalau datang kepada ahli maksiat, oh serem dia wajahnya, seram, menakutkan. Tapi ketika ruh kita sudah sampai di kerongkongan itu, di situ taubat kita sudah tidak diterima lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dimatikan dalam keadaan hina.
Naudzubillah kalau Allah Subhanahu wa taala matikan kita daripada di luar daripada Islam, karena akan mendapatkan apa? Mendapatkan azab yang selama-lamanya. Kemudian selanjutnya orang tersebut akan mati dalam kelaparan dan juga mati dalam kehausan. Seandainya dia diberikan minum, ya, diberikan minum dari mana? Dari air di seluruh lautan yang ada di dunia ini, niscaya orang tersebut tidak akan terhilangkan daripada rasa hausnya. Kenapa? Karena ini azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azab yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketika dia berada di alam kubur, yaitu yudiqu alaihi qabrah. Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan daripada kuburnya, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sehingga tulang rusuknya itu saling bersilangan, ya. Tulang rusuknya saling bersilangan. Itu kes tuh Pak, ya. Kubur itu udah kita lihat, kuburan itu kan sempit Pak, panjangnya sepanjang tinggi badan kita, lebarnya juga ya selebar badan kita lebih sedikit lah. Bahkan kalau kita lihat apa namanya tempat kita itu kan, itu di atasnya itu, nah itu kan nanti dikasih papan tuh ya. Kalau kita pernah nguburin orang meninggal itu kan, mayat ditaruh dihadapkan ke kiblat, wajahnya dibuka, kemudian habis itu dikasih papan duduk, ya. Itu lahatnya dia itu. Makanya kan biasa ada boleh nggak tuh dikubur dalam satu kuburan, yang nggak boleh itu dalam satu lahat, ya. Makanya kalau prakteknya di mana, di Budi Dharma misalnya, itu nanti kan diambil dulu sisa-sisanya, tulangnya diambil ditaruh di kain kafan misalnya masih ada gitu kan. Kemudian nanti misalnya mau mayit yang masih baru dulu dimasuk, ditutup, setelah ditutup baru nanti dimasukkan lagi satunya, seperti itu. Jadi nggak dikumpulkan jadi satu tuh. Dengan ada papan itu terpisah daripada lahat kita tuh, ya. Lahat kita terpisah seperti itu. Maka itu tempat kita sudah sempit lagi, seperti itu aja udah sempit, ditambah amal-amal soleh kita kurang. Kita nggak jaga sholat 5 waktu berjamaah, maka Allah akan gencet kita Pak. Di sini dalam hadisnya disebutkan apa? Sehingga tulang rusuk kita itu saling bersilangan. Nabi ketika menyampaikan hadis ini, beliau menginikan jarinya ini. Tasbih ini kalau dalam bahasa kitabnya tasbih. Jadi jari-jari ini saling bersilangan gitu. Itu tulang rusuk kita nanti akan seperti ini, ya. Digencet sampai benar-benar hancur, ya kan? Kemudian selanjutnya wathaniyah, Allah Subhanahu wa taala yang kedua akan apa? Menyalakan api di dalam kuburnya. Itu banyak kalau kita baca kisah-kisah, ya. Ada seseorang yang dia menguburkan jenazah daripada adiknya, tiba-tiba dia sampai rumah lupa. Kemudian lupa apa? Dompetnya jatuh Pak, ya. Dompetnya jatuh ke dalam kubur. Maka di malam hari diam-diam dia apa? Dia bongkar daripada kuburnya untuk mengambil daripada dompet yang jatuh itu. Ketika digali keluar kobaran api, ya. Maka akhirnya dia pun pulang, nggak jadi diambil. Dia tanya kepada ibunya, kenapa kok saudara saya seperti itu? Maka ibunya menjawab, itu saudara kamu itu dia selalu meremehkan masalah sholat. Allah Subhanahu wa taala akan bakar kita di dalam kubur itu. Di sini hadisnya jelas. Bahkan di sini kita akan dibolak-balikan seperti apa? Seperti ayam panggang tuh Pak, di atas bara api. Itu kan kalau mau matang balik lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengirim ke dalam kubur kita, kubur orang-orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, apa? Thu'ban, yaitu seekor daripada ular. Ismuhu Suja'ul Aqra. Nama ularnya itu Suja'ul Aqra. Ainahu min nar, kedua matanya dari api. Wa adfaruhu min hadidin, kuku-kukunya dari besi. Panjang satu kukunya itu sejarak
1 hari perjalanan. Bapak jalan ya, sehari sampai mana kita Pak? Sehari itu lumayan kalau jalan terus sehari ya, 24 jam ya, sehari kita jalan, maka itu panjang satu kukunya itu seperti itu. Kemudian dia akan berkata kepada mayit, ana Syuja'ul Aqra, saya adalah ular yang bernama Syuja'ul Aqra. Wa sautuhu mithlur ra'di, suaranya itu seperti apa? Seperti geledek ya. Al-qasif, yang menggelegar. Yaqulu, dia akan berkata, amaroni Rabbi, Allah telah memerintahkan aku an adribaka, untuk memukul engkau. Jadi ini ular tadi itu datang ke kuburan orang-orang yang gak jaga sholat 5 waktunya. Itu untuk apa? Untuk mukul. Matanya dari api, kuku-kukunya itu dari besi, panjang satu kukunya sepanjang 1 hari perjalanan ya. Kemudian dia akan berkata, saya namanya Syuja'ul Aqra, saya diperintahkan oleh Allah untuk memukul engkau. Kenapa? Karena engkau telah menyia-nyiakan sholat subuh sampai waktu zuhur. Kemudian dia ngomong lagi, saya memukul engkau karena engkau telah menyia-nyiakan sholat zuhur sampai asar. Kemudian dia ngomong lagi, saya akan memukul engkau. Kenapa? Karena engkau menyia-nyiakan sholat asar sampai maghrib. Kemudian dia berkata lagi, saya akan memukul engkau karena engkau telah menyia-nyiakan sholat maghrib sampai isya. Dan juga saya akan memukul engkau karena engkau telah menyia-nyiakan sholat isya sampai subuh. Maka ketika ular itu mematuk daripada orang tersebut dengan satu patukan ya, dengan satu pukulan, maka yaghusu fil ardi, orang tersebut pun akan apa? Terbenam di dalam bumi. Terbenamnya itu sedalam mana? Sab'ina dhira'an, 70 dhira'. 1 dhira' itu kurang lebih 61,6 cm. Berarti kalau pakai meternya itu di sini 43 ya, 43,12 meter. Itu satu pukulan terbenam ke situ, Pak. Fala yazalu fil ardi mu'adzaban ila yaumil qiyamah, maka dia enggak henti-hentinya sama Allah Subhanahu wa taala diadab sampai datangnya hari kiamat. Ini kan PR kita itu. Hidup di akhirat itu adalah hidup yang panjang, Pak. Enggak akan kembali lagi kita di dunia ini. Dan di antara alam akhirat dan alam dunia ada alam pemisah, itulah alam kubur. Sekarang orang yang telah mendahului kita, sekarang aja dia masih ada di alam kubur, belum selesai. Kapan itu orang selesai dalam alam kubur? Sampai nanti Yaumul Hasyr, hari kebangkitan. Maaf, misalnya kita meninggal nih ya, meninggal sekarang misalnya, ya udah kita nunggu nanti dibangkitkan sampai datangnya hari kiamat. Ya. Tahu nggak hari kiamat datangnya kapan? Tahu. Dari mana? Dari hadis Nabi. Kapan datangnya kiamat? Ketika sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah, itu baru nanti datang daripada hari kiamat. Dan itu kita belum dibangkitkan. Nanti pas kiamat udah selesai, orang-orang di luar daripada Islam sudah diadab sama Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza sama'u fatarat, idza syamsu kuwirat, was sama'i dzatil buruj, ya, was sama'i wat thariq. Itu ayat-ayat tentang daripada hari kiamat. Itu semua sudah selesai, baru nanti ada yaumul hasyr, daripada hari kebangkitan. Kemudian selanjutnya inda khurujihi min qabrihi, musibah yang akan dia dapati ketika dia keluar daripada kuburnya. Berarti ini sudah masuk daripada padang mahsyar. Apa? Dia akan mendapatkan syiddatul hisab, hisab yang sangat sulit. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat itu di hadapan Allah, kecuali dia akan ditanya tentang 4 hal ya. Di antaranya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, kemudian masa mudanya,
di mana ia pergunakan, kemudian hartanya, min ainak tasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqtahu, kemana dia belanjakan. Kemudian yang keempat, wa an ilmihi, tentang ilmunya. Berarti ini untuk orang-orang yang tahu ilmu agama, sudah diamalkan apa belum. Nah itu, maka di situ dia akan mendapatkan hisab yang sangat keras. Wasaqtur Rabb, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Dan yang terakhir, dia akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada adab-adab yang telah disebutkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Ada yang ingin bertanya, Pak? Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.